Polisi menembak mati petinggi teroris Saifuddin Zuhri dan M. Syahrir di Ciputat, Tangerang, Banten. Saifuddin Zuhri diduga kuat adalah penerus Nurdin M. Top. 8 hari pasca gempa di Sumatera Barat masih porak-poranda, bantuan menumpuk tak tersalurkan. Selamat sore saudara, saya Aryo Ardi menjumpai Anda dalam liputan petang. Kami hadirkan nanti laporan langsung dari lokasi penggerbekan teroris yang berada di Ciputat, Tangerang, Banten, dan juga dari pemulihan pasca gempa di Sumatera Barat. Polisi siang tadi menembak mati 2 orang teroris anak buah Nurdin M. Top, yaitu Saifuddin Zuhri dan M. Syahrir. Keduanya digerebek polisi di tempat persembunyiannya di Ciputat, Tangerang. Keterangan dari warga menyebutkan tim Densus 88 anti teror mulai menggerebek sebuah rumah kos di RT 01 RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Ciputat sejak siang hari. Warga juga mendengar suara ledakan dan tembakan. Tidak ada penjelasan rinci dari polisi tentang kejadian ini. Bang, untuk kondisi kamar itu gimana, Bang? Kondisi kamarnya, ya kamar kos-kosan aja biasa, seperti yang lain juga tidak teratur. Nah, yang terdengar ledakan itu, Bang, membuat kamar itu seperti apa, Bang? Nah, saya nggak tahu. Tadi Pak Susno bilang katanya ada ledakan bolongan di lantai, Bang. Bolongan di lantai. Itu Abang lihat sendiri juga, Bang? Tadi banyak yang tutup-tutup ini apa namanya? Buku-buku, Bang. Warga juga mendengar suara ledakan dan tembakan. Di dalam rumah ditemukan jenazah teroris Saifuddin Zuhri dan M. Nasir. Kapolri siang tadi mendatangi lokasi dan sore ini melaporkannya kepada Presiden. Atas perintah Nurdin M. Top, Saifuddin Zuhri, veteran konflik Poso, merekrut Dani Permana dan Ikhwan Maulana alias Nana, pelaku peledakan bom bunuh diri di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton. Saifuddin Zuhri juga merekrut saudara ipar keduanya yang tewas ditembak polisi di Temanggung. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Apa saja perkembangan terbaru di lokasi penggerbekan teroris? Kini kita menuju ke rekan Luisa Kusnandar yang berada di Ciputat, Tangerang, Banten. Luisa, apa saja perkembangan terbaru dari siang hingga sore ini di lokasi kejadian? Ya, Aryo, saat ini saya berada di lokasi penggerbekan teroris yang terjadi siang tadi, tepatnya pukul 11.30 sampai dengan pukul 12 siang. Dan dapat Anda lihat di belakang saya, ada sebuah rumah yang berwarna coklat, dan di sanalah pada siang tadi terjadi penggerbekan teroris, di mana puluhan Densus 88 atau Detasemen Khusus 88 menggerebek rumah tersebut, dan 2 tersangka teroris, yakni Saifuddin Zuhri dan M. Syahrir, tewas akibat penggerebekan tersebut. Dan saudara, pada sore hari ini dapat kami laporkan bahwa masih ada sejumlah personel Densus 88 yang berada di dalam rumah kos tersebut, dan mereka saat ini masih melakukan penyelidikan. Dari informasi yang kami dapatkan, ternyata pada siang tadi sempat terjadi beberapa tembakan api, ada 3 buah bahan peledak, tepatnya bahan peledak lempar yang sudah diledakkan. Sedangkan pada sore hari ini masih ada lebih dari 5 bahan peledak yang terdapat di dalam rumah tersebut. Dan saudara, saat ini saya sudah bersama salah satu warga yang menjaga lapangan yang berada di depan rumah ini. Ya, Bapak Ian, bagaimana kondisi siang tadi, Pak Ian? Tadi siang biasa aja sih, tenang padatnya. Karena saya lagi nendang kambing, saya lihatin polisi datang. Saya pikir hanya main-mainan aja gitu, Bapak. Seperti kayak apa tuh namanya? Kayak seperti mau ngapain gitu. Nggak nyangka ya, Pak ya. Lalu Pak, apakah aktivitas ataupun apa yang Bapak pantau 2 hari sebelumnya ataupun tadi malam, apakah terjadi suatu aktivitas daripada tersangka teroris ini, Pak? Waktu hari Rebo, malam Rebo kurang lebih jam 8, itu ada 3 orang pakai mobil hitam, bawa tas, terus di belakang dari bagasi membawa itu, mengambil apa dulu? Kardus. Nggak tahu isinya apa, cuma karena saya liwat, dia kata awas gitu. Apa ngawasin saya, apa ngawasin temennya, nggak tahu juga gitu. Tapi Bapak tidak menanyakan lebih lanjut siapa mereka, lalu apa yang mereka bawa? Enggak, karena nggak curiga, karena udah biasa di sini ada banyak mahasiswa gitu. Saudara, dari informasi yang kami dapatkan, memang 2 tersangka teroris tersebut sering sekali pulang malam-malam sekitar pukul 11 malam dan juga menurunkan barang bawaan yang diduga sebagai bahan ledakan. Dan berbeda dengan kasus atau penggerbekan sebelumnya, daerah ini memang boleh dibilang cukup ramai karena ada
banyak sekali sekolah, antara lain ada Universitas Islam Negeri yang terletak di sebelah kanan saya, dan juga ada Bina Sarana Informatika, sehingga banyak sekali pelajar-pelajar kuliah yang menyewa tempat tinggal di daerah kos-kos ini, sehingga sifatnya sangat heterogen, di mana saling tidak mengenal satu sama lain. Dan untuk mengetahui bagaimana lengkapnya kondisi rumah di daerah penggerebekan teroris ini, berikut liputan rekan kami Maulidin Anwar. Saudara, saat ini saya persis berada di depan kontrakan yang pernah ditempati oleh tersangka terorisme Saifuddin Zuhri dan M. Sahrir, yang saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit Polri. Sementara dari dalam ruangan Saifuddin Zuhri yang selama ini dipakai Saifuddin Zuhri sendiri, sejumlah bahan peledak yang diduga bahan peledak sudah dievakuasi. Dan selain Saifuddin Zuhri, sudah M. Sahrir kakaknya yang tewas, ada satu orang lagi yang tertangkap dalam penyergapan ini, yaitu Fajar. Kita belum tahu apa peran Fajar, tapi disebut-sebut dia sebagai kurir dari Saifuddin Zuhri dan M. Sahrir. Menurut keterangan Hamid ini adalah tetangga yang selama ini menginap di sebelah kamar dari Saifuddin Zuhri dan M. Sahrir. Keduanya sudah mengontrak rumah ini sejak sebelum Lebaran Idul Fitri. Artinya ketika terjadi penyergapan di Solo terhadap Nurdin M. Top, Saifuddin Zuhri dan M. Sahrir diperkirakan sudah berada di rumah kontrakan ini. 3 orang. Mereka di lantai berapa? Itu di lantai 2. Lantai 2. Itu kamar pojok ya. Kamar berapa? Itu daftarnya namanya siapa, Pak? Lapornya dia. Namanya siapa? Saya enggak tahu. Mereka udah berapa lama di sini, Pak? Sebelum Lebaran. Kalau Bapak sendiri di lantai berapa? Saya di bawah. Namanya enggak hafal. Bapak mungkin mengenalkan, mereka tahu bahwa mereka itu daftar kejadian polisi. Enggak tahu. Mungkin mereka mengenalkan namanya Zuhri atau Sahrir enggak ya? Karena fotonya itu kan beda dengan orangnya ya. Nah, saudara, terkait dengan penyergapan sendiri terjadi sekitar pukul 11:30 persis menjelang Jumatan, dan itu terjadi ketika sebagian warga yang ada di sekitar kawasan ini, yang laki-laki sedang melaksanakan sholat Jumat, sementara yang perempuan ada yang di rumah, dan mereka mengaku kaget ketika terdengar ledakan. Ledakan itu diperkirakan adalah ledakan yang dilakukan oleh Saifuddin Zuhri maupun Sahrir sebagai perlawanan terhadap tim Densus yang melakukan penyergapan. Nah, sesudah itu kemudian terdengar 10 kali rentetan tembakan yang durasinya tidak terlalu lama, dan kemudian beberapa saat belakangan diketahui bahwa Saifuddin Zuhri dan M. Sahrir dalam kondisi tewas. Sementara Fajar disebut-sebut telah tertangkap dan saat ini berada di suatu tempat. Saudara, karakter lingkungan di tempat penyergapan M. Sahrir dan Saifuddin Zuhri memang terdiri dari sebagian besar adalah rumah kontrakan, karena di sini merupakan lingkungan tempat para mahasiswa baik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah maupun sejumlah kampus yang ada di sekitarnya menginap, sehingga kawasan ini merupakan kawasan yang sangat heterogen, dan diduga memang pemilik kos sendiri tidak tahu siapa yang mendaftar sebagai penghuni kontrakannya, dan kepada pemilik kos sendiri, Saifuddin disebutkan hanya mengaku ada yang menyebutkan mahasiswa, kemudian dia juga kepada tetangga disebutkan sebagai dai di salah satu tempat. Tetapi memang di tempat seperti ini sangat mudah sekali bagi orang-orang asing untuk datang ke tempat ini dan mengaku sebagai mahasiswa atau pendatang melakukan mengambil kontrakan di kontrakan-kontrakan yang tersebar di kawasan ini. Saudara, dengan tertangkapnya Saifuddin Zuhri dan M. Sahrir, maka sebetulnya inilah puncak dari pencarian sejumlah teroris yang diduga akan menjadi penerus daripada Nurdin Muhammad Top dan Dr. Azhari yang selama ini dianggap sebagai gembong terorisme di Indonesia. Saya Maulidin Anwar dan Abdul Rashid melaporkan dari kawasan Ciputat, Tangerang. Polisi dan juga Detasemen Khusus 88 memang telah mengincar tersangka teroris Saifuddin Zuhri, karena memang diduga Saifuddin Zuhri adalah pengganti teroris Nurdin M. Top sebagai perekrut calon-calon teroris yang baru. Bahkan dari penggerbekan Nurdin M. Top di Solo ditemukan sebuah laptop, di mana di sana didapatkan sebuah video yang direkam oleh Saifuddin Zuhri sendiri. Berikut laporan selengkapnya. Karena Saifuddin Zuhri biasa disebutkan namanya sebagai Udin banyak terlibat dalam pergaulan dengan mereka-mereka yang akhirnya dikenal dengan Tanzim Al-Qaeda. Teman-teman Indonesia tidak ada yang memahami pergerakan Udin ini karena sudah antipati dan menuduh Udin ikut gerakan Salafi. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Kombes Pol Tito Karnavian.
Terus kenapa di Indonesia? Aki yang membantai saudara-saudara kita adalah Amerika, Australia, bla bla bla. Terus 2005 sampai saat ini si Adi menempati posisi yang sangat strategis dalam jaringan Al-Qaeda Asia Tenggara. Fakta yang terungkap dari komputer jinjing atau laptop Nurdin M. Top menguatkan sejumlah bukti. Buronan teroris Syaifuddin Zuhri punya posisi. Adalah surat yang bukan surat untuk umum, tapi surat pribadi Syaifuddin Zuhri untuk keluarganya yang menyatakan dia sendiri bahwa dia bergabung dengan gerakan Salafi Jihadi pada saat dia sekolah di Yaman, dan dia bergabung yang kemudian diketahui direkrut oleh orang-orang yang setahu dia setelah itu adalah Al-Qaeda. Jadi dia bergabung dengan Al-Qaeda dan kemudian ke Indonesia bergabung dengan kelompok Nurdin M. Top. Udin orang penting kedua setelah Nurdin M. Top terlibat merencanakan rentetan aksi bom begitu matang. Seperti survei lapangan bom Ritz dan Marriott pada Juli lalu. Dari rekaman video 21 Juni 2009 atau kurang sebulan sebelum ledakan, dua eksekutor Rana Maulana dan Dani Dwi Permana berolahraga berlatar belakang Hotel Ritz dan Marriott. Dani adalah tetangga saat Udin mengontrak rumah Telaga Kahuripan Bogor dengan menggunakan pamornya sebagai seorang ustadz. Syaifuddin juga merekrut orang-orang terdekat ikut dalam jaringan. M. Syahrir kakaknya serta Ibrahim atau Boim iparnya sendiri. Ibrahim calon eksekutor atau pengantin berikutnya adalah penata bunga di Hotel Ritz-Carlton. Ia telah tewas dalam penggerebekan di Temanggung, Jawa Tengah pada 8 Agustus 2009. 17 September lalu saat menggerebek kontrakan Urwah di Mojosongo, Solo, Jawa Tengah, Nurdin M. Top juga ditemukan tewas. Penggerebekan Ciputat bisa jadi penutup perburuan 4 buron teroris pelaku bom Mega Kuningan paling dicari. Karena pemimpin jaringan penting Syaifuddin Zuhri dan Muhammad Syahrir telah dibekuk. Sedangkan Bagus Budi Pranoto alias Urwah, serta Aryo Sudarso alias Husamuddin telah tewas di Mojosongo bersama petinggi Al-Qaeda di Asia Tenggara Nurdin M. Top. Tapi waspada belum usai. Masih ada jaringan lain seperti beberapa nama, yakni Umar Patek, Domatin, Zulkarnain yang diduga terlibat berbagai kasus bom lain yang hingga kini belum terungkap. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Ya saudara, memang yang menarik di sini adalah adanya ikatan keluarga antara Syaifuddin Zuhri dan juga Moh Syahrir, di mana keduanya adalah kakak beradik, dan selain itu keduanya juga memiliki hubungan dengan Ibrahim atau teroris yang digebrek di Temanggung, dan mereka berhubungan ipar dengan Ibrahim. Nah, bagaimana sebenarnya ikatan keluarga antar para tersangka teroris ini? Berikut laporan selengkapnya. Syaifuddin Zuhri dengan berbagai aliasnya sudah lama masuk daftar pencarian orang. Namanya mungkin baru muncul dalam jaringan teroris di Indonesia, tapi ia sudah berpengalaman. Veteran konflik Poso yang pandai merekrut pelaku teroris. 3 tahun terakhir ia banyak menyamar, termasuk di Telaga Kahuripan Bogor di mana ia pernah tinggal. Kadang-kadang hilang gitu ya. Datang lagi, dan berapa bulan kemudian ada lagi. Makanya dia jualan itu salah satu herbal dari Arab ya. Begitupun di rumah di Jalan Giring-Giring, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat ini, ia pernah tinggal bersama saudaranya Muhammad Syahrir yang juga dicari polisi. Bagi polisi, ini bukan sekedar kebetulan. Fenomena hubungan darah para teroris sudah sering berulang. Apalagi keduanya bersaudara kandung dengan Suci Hani, istri Ibrahim, perencana bom Mega Kuningan yang tewas di Temanggung. Juga di Temanggung, 2 kakak beradik, Ari Susanto dan Indra Arif Hermawan, ditangkap polisi karena diduga melindungi Nurdin M. Top dan Ibrahim. Sepupu mereka, Tatak, pernah ditangkap polisi terkait bom kedutaan Australia. Sedangkan Nana Ikhwan Maulana, pelaku bom Ritz-Carlton, adalah keponakan Muhammad Rois alias Iwan Darmawan, terpidana mati bom kedutaan Australia. Dalam aksi bom Bali pertama, 3 bersaudara kandung terkuak sebagai pelaku. Amrosi dan Ali Gufron alias Muklas yang telah dieksekusi mati, serta Ali Imron yang dihukum 20 tahun penjara. Ada pula Ham Bali alias Nur Jaman alias Ridwan Hisamuddin, petinggi Al-Qaeda yang kini ditahan di Amerika Serikat.
Hambali adalah kakak Gun-Gun Rusman Gunawan, terpidana yang berperan sebagai pengumpul dana sejumlah aksi teror. Ini memang perlu ditelusuri secara antropologis ya, hubungan-hubungan kekeluargaan mereka. Ini yang membuat mereka kemudian menjadi lebih aman untuk bergerak dan tidak takut untuk dilaporkan. Sampai fenomena persaudaraan ini dapat dijelaskan, masih banyak kegelapan dalam upaya memburu teroris. Tim Liputan 6 melaporkan. Saudara, pada sore hari ini justru jumlah warga yang datang ke tempat ini justru bertambah banyak. Saat ini sudah ada ratusan warga yang berkerumun untuk melihat bagaimana kondisi di Ciputat, Tangerang pasca penggerebekan yang terjadi pada siang hari ini. Namun sejauh ini dapat kami sampaikan bahwa kondisinya sudah cukup aman. Namun memang jumlah warga yang berkumpul justru semakin ramai. Dan selain itu dapat kami sampaikan juga bahwa lalu lintas di sepanjang Ciputat saat ini macet total, sehingga apabila Anda yang berencana untuk melewati daerah ini sebaiknya Anda menggunakan jalur alternatif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda, Aryo, di studio. Baik, Luisa Kusnandar, terima kasih atas laporannya. Dan di segmen terakhir nanti kami masih akan menghubungi Luisa Kusnandar di Ciputat, Tangerang, Banten. Dan saudara, saat ini 2 jenazah yang diduga sebagai Saifuddin Zuhri dan Syahrir sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk proses identifikasi.